Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah konseling individu atau konseling perorangan. Hari ini kita akan bahas materi untuk pertemuan ke-10 tentang teknik-teknik konseling. Hari ini yang akan dibahas itu adalah yang pertama, ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Yang kedua, menyimpulkan pembicaraan. Yang ketiga, pemberian informasi. Jadi ada 3 teknik yang akan kita bahas. Dan ini sudah ada yang teknik khusus ya. Yang pertama yang akan kita bahas, ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Ini sudah teknik khusus ya, jadi nggak teknik umum lagi. Dengan itu berarti tidak semua klien akan menggunakan teknik ini, hanya pada klien-klien tertentu yang masalahnya sesuai. Apa pengertian dari ajakan memikirkan sesuatu yang lain? Klien diajak untuk memikirkan cara atau strategi lain untuk pengentasan masalah. Kan sering nih ya, kalau konseling atau seseorang punya masalah itu biasanya dia buntu gitu ya, pikirannya itu aja gitu ya, nggak bisa beralih gitu ya. Nah itu makanya pengertiannya di sini adalah mengajak dia memikirkan cara atau strategi lain gitu ya, selain yang tadi dia pikirkan terus gitu. Kapan kir lain ini digunakan? Jadi singkatan dari ajakan memikirkan sesuatu yang lain ini adalah kir lain gitu ya. Kapan ini digunakan? Ini dipergunakan oleh konselor pada saat klien menemukan atau mendapatkan jalan buntu. Tadi saya bilang keseringan dari klien yang punya masalah kan ketika dia punya satu menurutnya itu gitu jalannya, ternyata jalannya nggak di sana gitu, masih ada jalan lain. Oke, sorry. Apa yang apa namanya? Apa isinya dari lainnya? Ada contohnya gini ya di sini ya. Yang pertama, dia memikirkan, mengajak klien memikirkan sesuatu di samping yang pertama difikirkan jika mengalami jalan buntu. Nah, ini bisa dari klien sendiri sebenarnya datang, bisa juga dari konselor tentunya gitu ya. Contohnya gini, apakah Anda pernah mempertimbangkan karir di bidang perdagangan? Nah, gitu. Jadi misalnya ada klien datang, dia punya masalah, mungkin perusahaan atau pengusaha atau pekerjaannya gitu ya. Kemudian cerita bahwa dia merasa hidupnya tidak tahu mau kemana lagi di zaman seperti sekarang ini gitu, mau jadi apa gitu, tamat kuliah atau apapun lah gitu ya, sehingga dia terlihat kita lihat dia seperti menemukan jalan buntu. Maka boleh konselor bilang, apakah Anda pernah mempertimbangkan karir di bidang perdagangan? Maksudnya apakah kalian mau coba untuk mungkin jualan gitu ya. Jadi nggak mesti harus karir itu dia menjadi seorang karyawan gitu. Sama ketika misalnya kliennya adalah guru gitu ya, guru matematika, tamatan matematika. Kemudian dia datang kepada Anda, saya gagal CPNS, sudah berkali-kali tes, nggak pernah lulus, mau jadi apa saya gitu ya. Buntulah pikirannya. Saya itu nggak bisa bilang, bagaimana kalau Anda membuka sebuah bimbingan belajar. Nah itu kan adalah ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Jadi bisa dari Anda atau dari klien itu sendiri nanti datangnya gitu ya. Yang itu terkait dengan kir lain. Masih banyak contoh-contoh lain yang nanti bisa Anda ambil gitu ya. Misalnya ada orang gitu ya, cita-citanya mau jadi jadi perawat misalnya gitu ya, atau mau jadi dokter lah, tapi dia tamatan dari ilmu sosial, kan itu nggak mungkin. Maka kita ngajak dia memikirkan sesuatu lain, apa sih dasar dia pengen jadi dokter. Nah kita bisa arahkan kepada pekerjaan yang mungkin mirip gitu. Jadi ini benar-benar butuh kekreatifan dan pengetahuan yang banyak dari konselor. Nah, jangan sampai konselornya juga buntu gitu ya, ketika ada masalah lah apa ya solusinya gitu ya. Jadi kalian memang harus banyak membaca gitu ya.
itu adalah klien ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Jadi ini teknik khusus karena tidak semua klien berada pada posisi kebuntuan ini tadi gitu, sehingga ini tekniknya khusus. Kemudian yang teknik kedua adalah menyimpulkan. Teknik menyimpulkan ini adalah proses menyatukan semua yang telah diinformasikan selama bagian tertentu atau seluruh pertemuan konseling. Jadi menyimpulkan ini tidak hanya bisa Anda lakukan di setelah konseling atau setelah panjang cerita, tapi boleh bagi bagian tertentu. Misalnya kalian sudah cerita tentang dirinya, tentang masalahnya selama beberapa menit, mungkin Anda simpulkan gitu ya, sehingga tidak hilang, tidak lost Anda dengan apa yang sudah diceritakan. Dan itu juga menunjukkan bahwa Anda 3M terhadap klien Anda. Apa tujuannya kita melakukan menyimpulkan ini? Supaya konselor dan klien paham akan apa yang menjadi pokok utama dari permasalahan yang dibicarakan. Itulah makanya boleh tadi kita menyimpulkan itu tidak pada akhirnya aja, tapi pada bagian-bagian dari setiap cerita dari klien kita, sehingga kita tahu fokus ini mau ceritanya mana gitu. Jadi nggak ngambang gitu. Kalau dibiarkan aja tanpa setiap ada kesimpulan-kesimpulan, bisa jadi ceritanya panjang tapi tidak ada intinya nanti di sana gitu ya. Kapan sih kita harus melakukan menyimpulkan ini? Yang pertama, mengakhiri menutup satu bagian tahap pembicaraan tertentu. Misal, kita sudah bahas tentang bagaimana masalah keuangan Anda di era atau di zaman di saat ada wabah ini, misalnya gitu ya. Nah itu adalah menutup gitu. Tapi kalau memulai juga bisa gitu ya. Nah, dari konseling kita minggu kemarin kita dapatkan bahwa gitu ya, itu adalah menyimpulkan yang minggu kemarin bahkan gitu ya. Nah, istimewanya adalah di sini juga dapat dilakukan oleh klien. Jadi membuat kesimpulan tidak harus dilakukan oleh konselor, bisa juga dilakukan oleh klien. Jadi kita minta dia, jadi menurut kamu gitu ya, nah apa yang kita dapatkan dari tadi. Jadi ingat bahwa di dalam konseling yang harusnya banyak berbicara memang adalah klien. 75% dari pembicaraan konseling itu hanya mendengarkan klien, 25%-nya baru kita yang berbicara gitu ya. Jadi biarkan sebenarnya banyak klien yang menyimpulkan gitu. Kemudian menyimpulkan pembicaraan itu adalah proses menyatukan semua yang telah diinformasikan klien selama bagian tertentu atau seluruh gitu ya. Jadi bisa sebagian, bisa seluruh proses konseling. Ini bisa di akhir, ini nanti bisa juga mengawali konseling selanjutnya. Dengan penyimpulan itu, konselor dan klien bersama-sama berusaha mengangkat pokok-pokok utama dari masalah yang dibicarakan dengan mengemukakan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Kalau sudah disimpulkan, kita akan bisa lihat bagian mana yang sudah selesai dan bagian mana yang belum gitu. Maksudnya sudah dikerjakan atau belum gitu ya. Di sini gitu ya. Jadi misalnya klien datang dengan beberapa masalah, jadi masalah itu bisa jadi nggak satu ya. Misalnya dia masalah dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan mungkin dengan kantor gitu ya. Nah, itu kita akan simpulkan satu persatu. Oke, berarti yang sama orang tua udah selesai. Kita lanjut ke bagian kedua gitu. Jadi ada kesimpulan dari setiap pokok utama masalah yang dibicarakan. Yang diambil itu inti pembicaraan, inti permasalahan, dan solusi yang akan diambil atau dilakukan klien. Nah, seperti tadi, jadi kita bilang misalnya, oke, berarti di sini kamu harus meminta maaf kepada orang tua karena ini kesalahanmu. Nah, itu adalah inti dari pembicaraan yang kemudian menjadi solusi atau apa yang harus dilakukan klien setelah ini. Nah, kita akan bahas mungkin masalah selanjutnya gitu. Jadi sehingga tujuan dari menyimpulkan ini yang pertama adalah supaya konselor dan klien paham apa menjadi pokok utama dari permasalahan yang dibicarakan. Bisa makanya tadi ya. Akan menimbulkan kesan bahwa konselor 3M. Kalau konselor mampu menyimpulkan, klien yakin, oh konselor saya berarti dari tadi mendengarkan saya, konselor saya dari tadi memahami saya gitu ya, dan konselor saya memberikan respon yang tepat gitu, sehingga 3M Anda
berjalan dengan baik. Sehingga klien Anda terdorong untuk mengembangkan pembicaraan tentang topik berikutnya. Sebaliknya, kalau kesimpulan tidak tepat, perlu dibahas di mana ketidaksesuaian itu terjadi. Nah, ya itu tadi, konselor juga kadang-kadang mungkin ada kekeliruan, mungkin 3M-nya agak sedikit meleset, sehingga begitu dia menyimpulkan ternyata tidak tepat. Nah, maka kita bahas lagi. Kita harus mengakui kalau kita salah gitu ya. Jadi jangan maksain, loh tadi kan maksudnya begini. Enggak, jangan, coba dibahas lagi. Kalau terjadi perbedaan antara kesimpulan Anda dengan yang dimaksudkan klien, bahas lagi gitu ya. Jangan mau berkeras hati gitu ya, bahwa Anda selalu benar. Ya, yang benar itu selalu adalah klien. Ingat ya, klien tidak pernah salah gitu. Itu tadi menyimpulkan ya. Jadi kembali saya ulangi bahwa menyimpulkan bisa di awal, bisa di setiap bagian pembicaraan, atau di akhir setelah seluruh proses terjadi. Kesimpulan juga bisa menjadi awal dari sebuah konseling baru, lanjutan dari konseling pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau menyimpulkan itu tidak teknik khusus ya, ini hanya masih teknik umum sifatnya, karena bisa dilakukan pada semua klien dan pada semua masalah klien. Kita masuk ke ini, pemberian informasi. Kalau ini sudah teknik khusus ya, pemberian informasi. Kalau dari namanya sederhana sekali ya, pemberian informasi, sudah pasti berarti di sini seorang konselor akan memberikan sesuatu pengetahuan baru atau pengetahuan, entah itu baru atau tidak sebenarnya, pada klien gitu. Tapi yang jelas informasi itu akan berguna buat menyelesaikan permasalahan klien. Pemberian informasi ini adalah pemberian keterangan tentang sesuatu yang dibutuhkan klien. Itu tadi ya, si konselor memberikan sesuatu yang dibutuhkan klien gitu. Informasi apa? Ya informasi sesuai dengan masalah yang dialami gitu. Nah, yang pertama, jika klien meminta informasi pada konselor, tergantung informasi yang dibutuhkan. Jadi dia bisa bertanya misalnya gini, jadi Bu, saya harus masuk mana? Saya harus kuliah di mana gitu ya. Nah, itu adalah informasi yang dibutuhkan klien. Maka konselor membantu menjawab gitu ya. Atau lagi jika klien minta informasi misalnya, menurut Ibu saya cocok nggak bekerja di sana? Nah, itu kan informasi yang juga dibutuhkan oleh si klien. Kemudian, konselor bisa memberikan informasi pada klien jika klien menurut konselor sudah pantas diberikan informasi. Jadi kadang-kadang mungkin si kliennya nggak nanya gitu ya, Bu, menurut Ibu apa aja sih universitas gitu ya yang cocok buat saya nanti kuliah gitu kan. Tapi konselor merasa seharusnya dia kasih informasi itu, maka konselor bisa memberikan informasi pada klien ketika dia merasa si klien membutuhkan itu. Jadi Anda harus peka gitu ya, Anda harus sensitif terhadap proses konseling itu gitu. Apa tujuan pemberian informasi? Nah, kita tengok tujuannya adalah agar klien dapat mengenal, memahami seluk-beluk yang berkaitan dengan informasi yang diinginkan. Agar klien dapat mengenal, memahami seluk-beluk yang berkaitan dengan informasi yang diinginkan. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ya, dengan informasi yang Anda berikan, mungkin kalian bisa memutuskan, oh saya masuk universitas ini aja kalau begitu, oh saya jurusan ini aja ngambil nanti. Kan itu kan berarti dari apa informasi yang Anda berikan, mereka bisa mengambil keputusan. Ada syarat dalam pemberian informasi. Pertama, diminta oleh klien dalam bentuk pertanyaan. Seperti tadi, jadi Bu, apa aja sih jurusan-jurusan yang ada di UNIP? Nah, itu kan berarti dia minta sebuah informasi tentang jurusan yang ada di UNIP. Nah, makanya pengetahuan konselor harus sangat banyak. Ingat, saya sudah tekankan Anda harus punya WPKNS yang baik gitu ya. Wawasan pengetahuan Anda harus sangat-sangat luas gitu ya. Yang kedua, kebaruan dari isi informasi. Misal gitu ya, ketika Anda memberikan, dulu ketika Anda kuliah misalnya di jurusan ilmu pendidikan tuh
cuman ada 6 prodi. Suatu saat ketika Anda sudah jadi guru BK, itu prodi di jurusan ilmu pendidikan tuh udah 10, tapi Anda ngasih tahu yang 6 yang Anda ingat dulu ketika kuliah. Berarti informasi itu sudah tidak baru. Berarti Anda memberikan informasi yang sudah usang gitu ya. Jadi memang Anda harus update terhadap berita-berita, terhadap informasi-informasi, terutama nanti kalau Anda bekerja di sekolah, Anda jadi konselor sekolah, guru pembimbing, Anda harus banyak tahu tentang pendidikan, tentang informasi-informasi yang ada kaitannya dengan siswa-siswa Anda. Kalau Anda nanti guru SMP, maka Anda harus tahu SMK, misalnya SMA, jangan salah kasih informasi. Oh, ini SMK 3, misalnya SMK 3 itu bidangnya apa aja, SMK 1 bidangnya apa aja. Jadi Anda harus update. Jangan sampai guru SMP nanti guru BK-nya salah kasih informasi. Kemudian informasi itu diusahakan lengkap, jangan setengah-setengah gitu ya. Misalnya, ya saya rasa di Undip itu ada jurusan ini gitu ya. Kemudian ketika ditanya lagi, kalau ini bagaimana Bu? Anda nggak bisa jawab. Jadi usahakan informasi itu harus lengkap ya. Jangan berikan informasi setengah-setengah. Tidak hanya lengkap, tapi juga harus tepat. Nah, ini penting ya. Kalau zaman sekarang kan disebut kalau informasinya nggak tepat itu berita bohong gitu ya. Nah itu makanya juga di sini juga kita penting harus tepat dan bisa dijangkau oleh klien. Dijangkau ini bisa banyak maknanya ya, termasuk kita kan konseling harus lihat usia gitu ya, lihat tahap perkembangan klien yang kita konseling. Ketika klien sama anak-anak, konseling sama remaja, konseling dewasa itu akan berbeda, termasuk konseling dengan orang tua. Jadi informasi yang kita beri harus terjangkau bagi klien kita. Jangan memberikan informasi yang tidak dalam jangkauan mereka gitu ya. Kemudian ada metode yang digunakan dalam memberikan informasi ini gitu ya. Itu terkait dengan syarat dalam pemberian informasi. Nah, ada di sini yang kita bahas juga adalah pola respon konselor dalam memberikan informasi. Apa itu isinya ya? Yang pertama, hal itu tergantung pada. Nah, itu kadang-kadang si klien ini nanya informasi tentang pribadi si konselor gitu ya. Informasi pribadi klien. Misalnya, apakah menurut Ibu saya ini terlalu pemalas gitu misalnya gitu kan. Karena itu sebenarnya dia minta informasi dari Anda apakah dia itu anaknya pemalas atau tidak gitu ya. Nah, Anda harus bisa berpikiran atau menjawab dengan sangat bijak gitu ya informasi seperti itu. Kemudian jadi ketika dia bertanya sesuatu informasi umum yang Anda nggak tahu jawabannya, jangan menerka-nerka, jangan sok-sok tahu gitu. Bilang, saya tidak persis tahu gitu. Untuk lebih jelasnya Anda dapat menanyakan ke sini gitu. Jadi jangan asal jawab gitu. Oh, menurut saya yang di sana ada ini gitu. Padahal di sana nggak ada itu gitu ya. Jadi kalau Anda ragu, Anda tidak yakin sebagai syarat yang tadi, misalnya syaratnya itu sudah lengkap, tepat gitu ya, baru nggak yakin gitu ya, jangan dikasih informasi itu gitu. Bahkan yang paling sederhana aja, kayak Anda nanya, Bu, gimana cara daftar paket kuota misalnya gitu ya, Anda nggak pakai provider itu gitu, jangan sok-sok tahu gitu ya. Anda bilang, saya nggak persis tahu, coba kamu tanya kepada siapa gitu ya. Nah, kadang-kadang klien ini juga nanya informasi pribadi konselor. Misalnya, dulu waktu Bapak sekolah, Bapak pernah merokok nggak? Nah, karena dia sedang tertangkap dalam kasus merokok di sekolah. Nah, ini juga Anda harus sangat diplomatis dalam menjawabnya. Jadi jangan sampai nanti kalau Anda jawab, iya saya dulu merokok juga waktu sekolah, terus dia akan bilang, oh ya udah nggak apa-apa Pak, Bapak jadi dulu merokok, saya juga merokok, nanti bisa jadi guru BK juga kan, bahaya. Tapi juga nggak boleh ngasih informasi yang bohong gitu. Misalnya, dulu Ibu pernah contek gak sih Bu waktu sekolah? Anda pernah contek, tapi demi menyelamatkan Anda bilang enggak, saya nggak pernah contek. Nah, itu tidak boleh. Jadi konselor tidak pernah boleh bohong gitu ya. Jadi Anda harus bisa berdiplomasi
bagaimana menjawabnya sehingga klien Anda tidak mengikuti kalau Anda pernah melakukan seperti itu. Tapi kalau memang nggak pernah, ya enak ngomong, enggak, saya nggak pernah merokok dulu waktu sekolah, atau saya tidak pernah merokok di sekolah, di luar sekolah mungkin saya merokok gitu ya. Nah, itu adalah syarat-syarat pemberian informasi. Kemudian itu adalah pola respon yang bisa jadi klien itu nanya tentang dirinya, klien tanya tentang informasi umum, atau klien tanya tentang informasi pribadi si konselor gitu ya. Itu terkait dengan pemberian informasi gitu. Jadi kita sudah bahas tadi 3 ya, 3 hal, yaitu pertama adalah ajakan memikirkan sesuatu yang lain, yang kedua menyimpulkan, dan yang ketiga pemberian informasi gitu ya. Jadi ini adalah teknik khusus, ini juga teknik khusus ya, dan tidak diberikan kepada semua klien, tergantung masalahnya gitu ya. Jadi kapan saya harus memberikan teknik ini? Ingat, konselor harus peka, dia harus tahu kapan saat yang tepat, jangan sampai salah gitu ya. Harusnya tidak perlu mengajak memikirkan sesuatu yang lain, Anda paksa mengajak memikirkan sesuatu yang lain, itu juga nggak baik. Dia tidak butuh informasi, Anda kasih informasi, itu juga tidak terlalu baik gitu. Jadi memang harus benar-benar memperhatikan kapan semua itu diperlukan gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.